Shalom, selamat sore buat kita semua. Apa kabarnya? Saya akan percaya bahwa kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Baik, sore hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah streaming dari GKMI Sungai Yordan. Biarlah melalui ibadah ini ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan lebih lagi buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai kan kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap perkara yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau yang akan beracara buat kami Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami akan mengadakan ibadah streaming, mari Engkau yang akan pimpin Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dan Engkau akan menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dengan keadaan apapun mereka saat ini Bapa, Engkau jamah mereka Tuhan. Lakukan hal-hal yang baru buat kami, yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar Tuhan, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran kami. Itu yang Kau lakukan buat kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami membuka kebaktian kami pada sore hari ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Siapkan hati kita saudara, kita akan menyembah Tuhan saat ini. Thank you Jesus. We gonna sing to you God. Oh, we gonna sing to you Lord Jesus. For your name is glory Lord. For your name is worthy. Thank you Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Singing, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Singing praises, I sing praises to your name. oh Lord, praises to your name. oh Lord Jesus. Oh, For your name is great and worthy to be praised. Mari saya ajak saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, angkat tanganmu, nyanyikan setiap pujian bagi Tuhan. Oh, praise to your name Jesus. Lord, For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Jesus. Oh Lord,
your name For your name is great and worthy to be praised. Mari katakan, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan setiap pujian bagi Tuhan. Angkat suaramu. Setiap pujian penyembahan kami bagimu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Angkat hatimu, nyanyikan pujian bagi Tuhan dalam setiap keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah selalu kita naikkan pujian bagi Tuhan. Yesus, pujian bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan. Pujian bagimu, syukur bagimu. Naikkan syukur pada Tuhan. Come on, Kau yang bekerja buat kami Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara, Kau Allah turut bekerja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is worthy, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy. For your name is great and worthy to. Segala sorak-sorai buat Allah kita. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ada dalam setiap keadaan kami. Engkau Allah yang bekerja bersama-sama dengan kami dalam setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi buat Allah kita, amin. Sebab saat-saat ini adalah ada sukacita penuaian. Mungkin saat-saat ini kita sedang menangis, sedang wah Tuhan susah banget. Tapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang menangis saat dia menabur, maka dia akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Come on. Woo. Sama-sama yang ada di rumah, tepuk tangan sama-sama. Mari siap katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Come on! Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Come on! Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang berjalan menabur akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Saudara mungkin saat-saat ini saudara sedang mengalami kesusahan, bisa dikatakan kesusahan. Tapi saat kita memuji Tuhan, percayalah bahwa ada kekuatan dari Allah. Amin. Ada sukacita, ada berkat Tuhan yang akan tercurah buat kita. Sama-sama katakan. Come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas. Membawa berkasnya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita sama-sama masih tetap memuji Tuhan, amin. Masih sukacita Allah bersama dengan kita. Sebab kita akan menyatakan bahwa saat-saat ini ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin kurang kelihatan dulunya. Tapi saat terjadinya keadaan ini, Tuhan membangkitkan orang-orang dengan karunia-karunia yang baru. Yang akan ada zaman Elia seperti kemudian zaman Musa, akan ada pemulihan di dalam baitnya Tuhan, amin. Come on, kita akan nyanyikan pujian ini. Kalau yang di rumah bisa tepuk tangan di atas kepala, bisa lompat. Come on, itu lebih gampang kan?
Come on, katakan. Inilah gel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hambamu Daud, bait pujian dibunyikan. Dan inilah zaman tuayan besar, ladang menguning di dunia. Bila bekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Sekali lagi katakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Sekali lagi katakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion, keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, saat-saat ini adalah saat di mana Engkau sedang memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi. Bahkan Roh-Mu sedang bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Memulihkan setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyatakan dari hatimu, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan
mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Sama-sama angkat hatimu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan hadiratmu Tuhan, memenuhi hadiratmu Tuhan, kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan. Sekali lagi, mari sambil angkat tangan kita katakan, hadiratmu Tuhan memenuhiku, oh Yesus, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Kami kembali Tuhan Yesus bersyukur pada sore hari ini. Kami tahu bahwa setiap saat Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami membiarkan apa yang Tuhan mau, kami membiarkan apa yang Tuhan suruh buat kami. Bicara sebebas mungkin pada sore hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore kembali lagi pada sore hari ini. Yang saya bagikan adalah ini dia, saya bicara tentang berkat di balik penindasan, itu dia. Nah Bapak Ibu yang baik, marilah kita membuka ayat kita di rumah. Kalau saudara ada Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Nah, Mazmur 119 ayat 71, kalau Bapak Ibu sudah dapat, saudara sekalian, marilah kita membacanya dan saya akan baca buat saudara. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Alkitab katakan, saya ulang, kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris King James diterjemahkan itu lebih bagus saudara. Itu dia. Mazmur 119 ayat 71, firman Tuhan katakan, memang baiklah engkau menghukum aku supaya aku mengenal ketetapan-ketetapan-Mu. Memang di seluruh dunia saya beritahu saudara, tidak ada satu orang pun yang mau, artinya untuk ditindas, itu dia. Tidak ada yang mau, karena itu dia. Karena yang saya bagikan pada sore hari ini adalah berkat di balik penindasan. Nah Bapak Ibu yang baik adalah begini. Apa yang membuat penindasan atau penderitaan dalam masa sukar yang seharusnya menyiksa berubah menjadi baik dan berguna? Seperti contoh hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apa yang membuat penindasan, penderitaan, dan masa sukar yang seharusnya menyiksa berubah menjadi baik dan berguna. Seringkali kita berpikir bahwa penindasan itu adalah dari Tuhan, tidak. Tapi pada sore hari ini saya membaca ayat ini diulang kembali, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa penindasan itu datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang kita ditindas apapun. Alkitab sudah katakan berbahagialah orang yang punya kerajaan sorga walaupun dia dianiaya, itu dia. Nah, Alkitab katakan itu. Nah, saya mengajak itu dia bahwa ada hal yang saudara belajar bahwa ini dia. Bahwa dalam bahasa Inggris itu terjemahan lebih bagus itu dia adalah begini. Bahwa kata begini, supaya aku mengenal ketetapan-ketetapanmu, Bapak Ibu Saudara. Nah, penindasan akan membuat seseorang akan bertumbuh, itu aja. Penindasan akan membuat seseorang bertumbuh dari sekedar mengetahui menjadi mengerti. Waktu saudara dan saya ditindas, saudara akan mengerti, itu dia. Artinya begini, penindasan akan membuat seseorang bertumbuh dari sekedar mengetahui menjadi mengerti. Nah, saya beritahu sekali lagi buat Bapak Ibu, nah artinya penindasan itu saya beritahu bahwa saudara akan membuat seseorang bertumbuh dari sekedar mengetahui menjadi mengerti, itu aja. Nah, saya beritahu sekali lagi bahwa adalah sebuah kebodohan saat seseorang mengalami penindasan tetapi tidak belajar sesuatu, itu dia. Nah, saya beritahu bahwa saudara artinya itu dia. Nah, kadangkala ini dia adalah sebuah kebodohan saat seseorang mengalami penindasan tetapi tidak belajar sesuatu, itu dia. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sekali lagi kita perlu belajar dalam hal ini, itu dia. Nah, pada sore hari ini saya percaya bahwa ini dia. Nah, ada hal yang kita perlu belajar bahwa ada kata begini, supaya aku mengenal ketetapan-ketetapanmu, itu dia. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, nah ayat ini berkata itu dia, ada ayat yang mengatakan Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Mari Bapak Ibu di rumah kita baca Alkitab kita, Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Alkitab firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu, itu dia. Saudara sekalian di rumah, itu dia. Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan berkata, ingatlah 40 tahun lamanya Tuhan Allahmu memimpin kamu dalam perjalanan jauh melewati padang gurun. Perjalanan itu dimaksudkan Tuhan untuk mencobai kamu, supaya ia dapat melihat apa yang terkandung dalam hatimu dan apakah kamu akan mentaati perintah-perintahnya. Nah, ayat 3 dia bilang begini, ia membiarkan kamu kelaparan, lalu kamu diberinya mana untuk makanan. Kamu dan leluhurmu tak pernah makan makanan itu sebelumnya. Tuhan berbuat begitu untuk mengajar kamu bahwa manusia tidak hidup dari makanan saja, melainkan dari segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Itu dia. Nah, ayat 4-nya, selama 40 tahun ini pakaianmu tidak akan menjadi usang dan kakimu tidak menjadi bengkak. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu mengajari kamu seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya. Jadi lakukanlah segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu, hiduplah menurut hukum-hukumnya dan hormatilah dia. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari ayat ini, contohnya adalah ini dia. Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi dari ayat 4 itu berkata, selama 40 tahun ini pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak menjadi berbengkak. Ingat bahwa Tuhan Allahmu mengajari kamu seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya. Mungkin saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang mengajar bangsa kita, Tuhan sedang mengajar bangsa-bangsa, Tuhan sedang mengajar saudara dan saya. Artinya begini, tetap tunduk pada Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati pemimpinmu, itu dia. Karena dari ayat 6 dia katakan, jadi lakukanlah segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu, hiduplah menurut hukum-hukumnya dan hormatilah dia. Nah, saya beritahu menghormati Tuhan bukan pada saat ada di gereja, menghormati Tuhan di mana saat saudara ada dimanapun. Makanya berkat di dalam penindasan, semua orang suka berkat, tapi semua orang tidak suka ditindas. Saya percaya, tidak semua orang di dunia ini yang suka ditindas. Makanya saya beritahu bahwa saudara pada sore hari ini, bahwa Alkitab katakan mari kita pindah ayat ini, kita pindah di 2 Korintus 12, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10 berkata begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi supaya jangan terlalu sombong karena penglihatan yang luar biasa itu. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya
yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya itu dia, saya tidak menjadi sombong, itu dia. Bapak Ibu, saya memakai terjemahan sehari-hari, itu dia. Kalau Bapak Ibu membaca buku Alkitab daripada Lembaga Alkitab Indonesia, memang agak sedikit berbeda. Tapi saya beritahu bahwa saudara adalah ini dia, saya membaca dengan bahasa sehari-hari. Saya baca ayat 7, 8, 9, 10, itu dia. Itu dia. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis, itu dia Paulus katakan. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi ayat 9, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya, sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Nah, saya beritahu bahwa saudara, berbeda sekali Alkitab bahasa Indonesia dengan Alkitab terjemahan. Saya suka sekali itu dia. Ada kata yang di ayat 7 itu, tetapi supaya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan luar biasa. Artinya saya beritahu bahwa saudara, hari-hari ini bukan hanya gembala yang mendapat penglihatan pewahyuan. Saya meyakini bahwa jemaat-jemaat juga akan menerima pewahyuan-pewahyuan untuk berkata kepada gembala bahwa saya juga tangkap pewahyuan. Nah, ayat ini luar biasa. Ayat 10 dia ulang kembali. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya, itu dia, luar biasa. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar. Bapak Ibu tahu nggak saudara, kalau saudara pernah dikejar-kejar utang, saya beritahu tidak semua pendeta juga pernah dikejar utang, gitu aja. Kalau saudara dikejar utang tenang saja, baca ayat ini, itu aja. Dan saya mengalami kesukaran sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Itu Paulus katakan, bukan saya yang katakan. Nah, ayat ini luar biasa menggugah kita di dalam kita menghadapi COVID-19. Harusnya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap gembira. Makanya saya beritahu saudara sekali lagi. Alkitab katakan di ayat 9. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Saya beritahu buat Bapak Ibu, bahwa Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi saudara. Saudara benar-benar Tuhan yang sayang kepada saudara. Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Nah, itu dia. Nah, kasih karunia yang membuat saudara dan saya mampu ini. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan untuk memampukan seseorang dapat melewati proses kehidupan. Saudara dan saya nggak mampu. Saya beritahu Bapak Ibu, sekali lagi saudara dan saya bergantunglah pada Tuhan. Memahami Tuhan lebih penting daripada memahami yang lain. Nah, saya beritahu sekali lagi, ini dia. Nah, ini saudara bisa lihat itu dia. Dan saudara bisa dengar dan catat itu dia. Betapa bodohnya mencoba mengubah sesuatu atau seseorang yang justru sedang Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita. Itu luar biasa. Saya beritahu saudara, saya ulang itu dia. Betapa bodohnya mencoba mengubah sesuatu atau seseorang yang justru sedang Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita. Nah, saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, seringkali kita berontak dengan Tuhan, kita berontak dengan orang lain, kita berontak dengan Tuhan dan pemimpin kita. Padahal ini dia katakan begini, betapa bodohnya mencoba mengubah sesuatu atau seseorang yang justru sedang Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita. Saya beritahu Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah, saya sampai hari ini, saya bilang, kalau saudara yang masih di rumah yang menonton streaming ini, di Instagram ini, saudara banyak berdoa buat saya. Saudara harus banyak berdoa buat dokter-dokter, tenaga medis, terutama pendeta-pendeta. Itu dia. Karena saya beritahu sekali lagi, kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita nggak tahu COVID-19 itu selesai kapan. Tapi kita hanya bisa berdoa. Kita bergantung pada Tuhan, itu aja. Gantungkan diri saudara dan saya dengan Tuhan, itu aja. Nah, saya beritahu buat saudara, Mazmur 46 ayat 2, saudara baca di rumah. Mazmur 46 ayat 2. Firman Tuhan katakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin saudara. Di rumah saya beritahu bahwa saudara ulang lagi itu dia. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti.
Waktu saudara dan saya merasa sesak itu aja, saya beritahu bahwa saudara, kalau sesak napas itu corona, tapi sesak dikejar-kejar utang itu lebih bahaya, itu dia. Makanya baca ayat ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, saya beritahu bahwa saudara, buktinya adalah Tuhan penolong buat saudara dan saya. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, hari-hari ini saudara dan saya harus belajar tentang memahami Tuhan. Saya meyakini ini dia. Saudara naik lebih sedikit dulu saudara. Mari kita baca Alkitab saudara di rumah. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Alkitab katakan begini saudara. Saya membaca dengan Alkitab bahasa sehari-hari. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara membaca Lukas ini, ayat ini terbiasa dipakai oleh hamba-hamba Tuhan atau pendeta waktu acara Natal. Nah, saya beritahu buat saudara, ayat 37 kita bahas dulu. Nah, itu bukan Maria yang berbicara saudara, tapi malaikat yang berbicara. Nah, dari ayat ini saudara lihat bahwa malaikat menyampaikan kepada Maria dengan sebuah realita yang ada karena Maria akan menghadapi sesuatu yang berat. Di mana Maria mengandung sebelum diadakan pernikahan yang sah. Nah, saya beritahu bahwa saudara, konsekuensinya adalah begini, yang diterima oleh Maria ketika orang-orang sekitar mendengar, Maria akan dilempari dengan batu dan Maria diikat, dicampakkan dalam laut. Nah, dari ayat 37 kalau saudara melihat bahwa begini, kata mustahil itu ayat 37. 37 dia bilang begini, adinateo, itu dia bahasa Yunaninya. Segala sesuatu bisa diselesaikan. Nah, saya beritahu bahwa saudara, makanya Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini di Mazmur tadi, saya ini terbukti penolong kamu katanya. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi bahwa ini dia, saya beritahu segala sesuatu diselesaikan, bisa diselesaikan. Saya beritahu yang bisa selesaikan virus ini hanya Tuhan. Yang bisa menyelesaikan hidup saudara hanya Tuhan Yesus. Yang menyelesaikan utang saudara hanya Tuhan Yesus. Karakter saudara hanya Tuhan Yesus. Nah, kebenaran ini dipahami oleh Maria. Saya beritahu Bapak Ibu sekali lagi. Kebenaran ini dipahami oleh Maria. Sehingga Maria membiarkan Tuhan bekerja leluasa. Nah, saya dan saudara harusnya membiarkan Tuhan bekerja dengan leluasa. Nah, ayat ini dia bilang pada waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak pernah akan takut menghadapi realita kehidupan apa saja. Itu dia Bapak Ibu. Nah, ayat 38. Kata hamba di sini dalam bahasa Yunani adalah kata dule, itu ayat D-U-L-E. Dan berkata bahwa begini, hamba perempuan yang sadar mengikatkan dirinya dengan kehendak Allah. Nah, saya beritahu bahwa saudara, ini inisiatif Maria mengikatkan dirinya kepada Allah. Makanya saya beritahu bahwa saudara, hari-hari ini saudara dan saya harusnya, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, saudara dan saya harus memahami Tuhan. Saya beritahu, kalau saudara tanya sama saya apakah pendeta Riki paham akan Tuhan dengan kasus ini, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti itu dia. Saya nggak tahu Tuhan mau berhentikan COVID ini kapan. Tuhan mau rubah bangsa kita mau kapan. Terserah Tuhan, itu aja. Nah, mari kita buka Alkitab saudara di rumah. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang menonton acara ini di Instagram, mari mengikutilah Alkitab bersama dengan saya. Saya percaya itu dia. Kalau saudara tidak mengikuti dengan Alkitab, saudara akan tersesat, itu dia. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya beritahu saudara, hari-hari ini peganglah kuasa perkataan. Peganglah kuasa perkataan, bahwa perkataan firman Tuhan tidak pernah salah. Perkataan Yesus tidak pernah salah.
Nah, Ayub katakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara dan saya perlu melihat Yesus sendiri. Jangan tunggu orang lain itu. Jangan cari pewahyuan kepada pendeta. Cari pewahyuan sendiri, gali sendiri, berdoa, berpuasa, baca firman, menyembah Tuhan. Nah, kita kembali lagi saudara, lompat di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Nah, ini dia. Alkitab katakan begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya meyakini bahwa tidak semua orang mau ikut Yesus. Karena orang ikut Yesus cuma mau enaknya saja. Ikut Yesus bukan karena mau prosesnya, itu dia. Saya percaya. Karena Alkitab sudah bilang setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, saya beritahu bahwa saudara, jangan mau saudara lepaskan tengking namanya proses. Karena saya percaya saudara, pelecehan yang pertama adalah pelecehan mengingkari proses Tuhan. Nah, saya ajak saudara pelan-pelan, salib itu menentukan buat saudara. Karena salib adalah suatu keadaan yang dialami seseorang yang bertujuan untuk membunuh sifat-sifat manusia lamanya dan kekuatan dirinya sendiri. Hanya salib itu dia. Makanya saya beritahu bahwa saudara, Yesus naik kayu salib, dia tidak egois, dia tetap Tuhan, itu aja. Nah, kebanyakan kita manusia egois, itu aja. Kita tidak pernah pikul salib saudara. Kita tidak pikul salib yang beratnya minta ampun saudara. Bagi saudara mungkin ikut begini prosesnya tidak enak, itu aja. Mungkin keadaan begini tidak enak, itu aja. Saya percaya bagi yang bekerja, yang bisnis, yang pelayanan lebih gak enak, itu aja. Apalagi pendeta-pendeta yang jarang khotbah lagi hari Minggu, pasti gak enak, itu aja. Nah, kuasa kebangkitannya hanya akan bekerja setelah kematian daging terjadi. Saya percaya bahwa saudara, mari saudara pada hari ini, saya percaya jangan lepas itu yang namanya penderitaan. Karena berkat daripada penindasan, berbahagialah saudara. Nah, saya naik lebih dalam, Filipi 3 ayat 10-11. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di rumah, tetap membuka Filipi 3 ayat 10-11. Filipi 3 ayat 10-11. Firman Tuhan berkata, Filipi 3 ayat 10-11. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa saudara, powerful. Ayat ini powerful sekali. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bayangkan saudara, untuk mengenal, saudara dan saya perlu dekat kembali dengan Tuhan. Itu dia. Sekali lagi Alkitab bilang dalam penderitaannya. Orang suka berkat Yesus, tapi orang gak suka ikuti proses Yesus. Orang suka mujizat Yesus, tapi orang gak suka prosesnya Yesus. Waktu Yesus berjalan di kayu salib dengan penuh dengan proses. Nah, hari-hari ini saya beritahu saudara, di dunia ini gak ada orang yang mau miskin. Di dunia ini gak ada orang yang mau menderita. Tapi saya beritahu saudara, Yesus rela menderita buat kita. Saya beritahu sekali lagi, pelajari baik-baik memahami Tuhan. Nah, dari Yesaya 53 ayat 7 berkata, saya mengajak saudara di rumah membaca Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 7 dan 2 Korintus 12 ayat 10. Saya mengajak saudara dulu ayat Yesaya 53 ayat 7. Firman Tuhan berkata Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri. Coba bayangkan saudara, luar biasa. Saudara baca ulang-ulang di ayat ini supaya saudara dan saya baca ayat ini, luar biasa. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara bayangkan itu dia. Yesus dianiaya,
Tetapi dia membiarkan diri ditindas. Bayangkan saudara, kita kadang-kadang ditindas sedikit kita marah dengan Tuhan. Kita ditindas sedikit oleh pemimpin kita marah. Yang paling terpenting satu saudara, waktu saudara ditindas, saudara difitnah, saudara harus bersyukur pada Tuhan. Karena kenapa? Luar biasa, supaya saudara belajar untuk memahami Tuhan. Dan saudara bisa belajar juga memahami orang lain. 2 Korintus 12 ayat 10. Kita sedikit pindah dulu Bapak Ibu yang ada di rumah. Tadi Yesaya 53 ayat 7, sekarang 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10, dia bilang begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa Bapak Ibu, itu dia. Ini dari ayat ini kita nggak suka dibaca ayat ini. Karena kenapa saudara? Karena itu Paulus bilang begini. Karena itu aku senang dan rela. Coba bayangkan saudara. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, Paulus bilang begini, maka aku kuat. Itu dia. Saya beritahu saudara, itu dia. Karena itu aku senang dan rela. Kata-kata ini sebenarnya kalau secara orang dunia nggak masuk akal. Itu dia, dalam penderitaan kok senang gitu aja. Lihat aja saudara, di dalam siksaan dan kesukaran dia rela lagi, saya beritahu saudara. Tapi itu dia saudara, dia katakan sebab jika aku lemah maka aku kuat. Makanya saya beritahu saudara, hari-hari ini banggakan Tuhan. Gak ada yang lain bisa tolong saudara dan saya. Hanya banggakan Tuhan, andalkan Tuhan, bersandar sama Tuhan, bergantunglah sama Tuhan. Amin Bapak Ibu yang di rumah ya, itu dia. Nah saya ajak saudara pelan-pelan, saya sudah mengakhiri khotbah saya, itu dia. Ini dia, memikul salib, menanggulangi area jiwa emosi kita. Waktu kita memikul salib saudara, ini dia, emosi, pikiran dan kehendak, nah itu dia. Nah area kita itu tuh, saya beritahu, yang diserang area kita yang pertama emosional itu aja. Justru saya beritahu saudara, kemarin waktu saya Zoom dengan beberapa teman-teman, ada beberapa teman juga gesekkan dengan istrinya, dengan suaminya, gesekkan adik kakak itu, dia gesekkan dalam pelayanan, gesekkan dalam bisnis. Karena bukan apa-apa saudara, kita semua ditekan dari luar. Tapi saya percaya kalau yang dalamnya kita kuat, yang luar tidak akan bisa tekan kita. Itu aja. Saya beritahu saudara, kalau yang dalam kita kuat, tidak akan bisa yang luar tekan kita. Saya beritahu saudara, makanya saya beritahu saudara, salib, memikul salib, menanggulangi area jiwa yang namanya emosi, pikiran dan kehendak. Nah saya suka ini dia Bapak Ibu. Seseorang dan bukan pada area rohnya, karena area roh telah sempurna lewat karya kelahiran baru. Amin Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Nah ini yang saya suka ini dia saudara. Kalau saudara bisa dengar dan catat ini dia. Saya beritahu saudara, saya terlalu cepat bicara karena saya lahir terburu-buru Bapak Ibu. Itu aja. Nah kata ini dia. Salib adalah model eksekusi mati. Yang membuat si pidana mati akan mengalami penderitaan yang sangat panjang sebelum kematiannya. Saya beritahu saudara sekali lagi. Saya suka tuh kata-kata yang tadi tuh. Dari awal dari saya khotbah tadi. Ada satu catatan yang kita perlu tangkap baik-baik di khotbah ini. Betapa bodohnya mencoba mengubah sesuatu atau seseorang yang justru sedang Tuhan pakai untuk mengubah hidup saudara. Saya beri tahu, hanya orang bodoh yang sedang diubah Tuhan dia gak mau. Hanya orang bodoh yang gak mau diubah oleh orang lain. Saya beritahu saudara sekali lagi, saya meyakini bahwa saudara dan saya ditolong Tuhan. Saudara dan saya sedang melihat mujizat yang besar. Bapak Ibu maafkan saya bukan tipikal hamba Tuhan untuk mengajak saudara mengelitik telinga saudara, tidak. Pada sore hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya lebih banyak ditolong Tuhannya. Saya lebih banyak diprosesnya. Saya beritahu saudara, saya banyak ditolong Tuhannya lebih banyak. Dan lebih banyak di prosesnya. Saya percaya di balik proses itu. Saya beritahu bahwa saudara tangkap baik-baik. Saya tinggal 21 tahun tinggal dengan orang lain dan menampung orang lain. Membangun karakter orang lain luar biasa. Bertempur dengan pikiran-pikiran menghadapi sifat-sifat orang lain yang berbeda dengan kita. Apalagi Yesus saudara. Bayangkan
Kalau Yesus bilang begini, si A ini modelnya begini, si B modelnya begini, si C modelnya begini. Saya rasa dia tidak pikiran gitu. Dia Tuhan. Dia tidak pikir itu. Kasihnya luar biasa. Dia nggak bela yang A, dia nggak bela yang B, dia nggak bela yang C. Semua dia bela. Karena kita anak-anaknya. Saya beritahu buat Bapak Ibu sekali lagi. Mungkin tema khotbah saya pada sore hari ini mungkin tidak enak. Tapi saya mengajak saudara. Ini dia, berkat di balik penindasan. Saya suka ayat Mazmur itu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Sekali lagi saya beritahu. Yang ada di dalam Instagram ini. Saya beritahu saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara. Saudara boleh tundukkan kepala. Saudara boleh tutup mata saudara. Saudara nggak tutup mata juga nggak apa, buka mata saudara. Mari kita berdoa saudara. Saya berdoa buat saudara. Saya mengangkat tangan saya. Saya perkatakan. Mari perkatakan kata-kata profetik di dalam diri saudara. Ora bataka ya boshanta kada boshika da baba. Kami minta Tuhan dalam nama Yesus tolong kami Tuhan. Tolong semua teman-teman kami, saudara seiman kami yang ada dalam Instagram ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Rabata kaya boshenta kada botaka ya boshika da baba. Ajar kami tidak sombong Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Seluruh teman-teman yang menonton acara ini, walaupun pada saat ini kami sedang menghadapi mungkin yang tidak enak, mungkin menghadapi yang ketidakwajaran. Habakuk katakan di dalam ketidakwajaran, aku beria-ria, aku bersorak-sorak dalam Tuhan. Sekalipun katakan Tuhan tidak tolong hari ini, tapi percayalah Tuhan tetap Tuhan yang menolong saudara. Tuhan Yesus tolong mereka yang menonton, mendengar di Instagram ini. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, buka jalan buat mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Kami percaya Tuhan di mana ada 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta. Kami berdoa supaya ada perusahaan-perusahaan anak-anak Tuhan yang tidak tutup Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang terbaring sakit di rumah Kau sembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus yang memang berbeban berat, mari Tuhan angkat beban itu Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong. Kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa. Kami berdoa buat kota Jakarta. Tuhan tolong Tuhan. Supaya Engkau tolong kami. Supaya Engkau bisa menolong semua anak Tuhan yang bekerja, yang sekolah, kuliah, yang berbisnis. Supaya perekonomian kami stabil. Tuhan yang membuat kami untuk stabil. Nah kami dipanggil Tuhan untuk potensi-potensi kami. Supaya digali, supaya ekonomi kami stabil Tuhan Yesus. Bapa kami bersandar kepada-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami tidak biarkan Tuhan jauh dari kami. Kami tidak biarkan Tuhan tidak tolong kami. Tapi kami tarik Tuhan dari tempat yang paling atas Tuhan. Kami minta Tuhan yang paling dari sorga berbicara buat kami pada sore hari ini menjelang malam. Kami yakin dan percaya perusahaan kami tidak pernah akan tutup. Itu dia, kami tetap diberkati Tuhan. Kami tetap dibukakan jalan oleh Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Engkau tolong tenaga medis, dokter Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa Kau tolong Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati untuk datang ke Tuhan. Betapa bodohnya Tuhan kalau kami sedang dididik Tuhan lari. Betapa bodohnya kami sedang dididik oleh pemimpin kami terlalu sombong. Mari ampuni kami Tuhan, kami sadarkan diri kami Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Bagi saudara yang menonton di Instagram ini, jangan keraskan hatimu. Erebeteke amasanta karabushika da baba. Unda makara barabashika da baba. Kami minta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa tolong kami sekali lagi. Kami minta tolong Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami yakin ini Tuhan, virus ini bukan datangnya dari Tuhan. Tuhan punya maksud, itu dia. Tuhan kami lepaskan Tuhan untuk berkehendak buat kami Tuhan. Kami buka telinga kami buka mata kami buka hati kami dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dan penuh kelemahan, tapi kami sedang menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak lemah, Tuhan yang kuat, Tuhan yang berdaulat Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir. Beri kekuatan semua yang mendengar, yang melihatnya dan menontonnya. Kami yakin dan percaya
Kami percaya setiap yang nonton acara daripada live streaming ini, kami percaya ada yang disembuhkan, ada yang dibukakan jalan, ada yang sedang melihat mujizat terjadi Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, kami yakin, kami sepakat, kami imani Tuhan bahwa Tuhan tetap Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Mari Bapak Ibu yang menonton acara ini, mari sama-sama menyanyi. Bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku atas seluruh bumi dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Rabababa rabasanta karabo sheka rabababa. Inama kuria nama santara labo. Inama kurababa sheka labo. Haleluya. Haleluya. Syadala baba baraba shandara la baba. Dina makuri dia bacekara la baba 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 baba. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya lo. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali. Katakan, kami boleh katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih pada sore hari ini. Kami bangga Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan yang sangat terbukti buat kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami minta Engkau tetap memberkati kami, melindungi kami. Tuhan, setiap yang menonton acara live streaming Instagram ini, Engkau memberkati mereka di rumah. Engkau memberkati setiap aspek kehidupan mereka. Bisnis mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka. Terbukti Tuhan masih melindungi. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu stop bicara, tapi Tuhan Yesus tidak pernah stop buat kami. Dalam nama Yesus, yang di rumah mari boleh sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Selamat malam, Tuhan berkati. Puji Tuhan saudara, merupakan satu pesan yang sangat kuat buat kita semua. Di dalam setiap keadaan kita, ingat bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baik buat kita semua. Saatnya kita akan bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa buat jiwa-jiwa, buat setiap keadaan yang terjadi saat-saat ini. Biar kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mau peduli dengan bangsa kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus Lord. Terima kasih Tuhan. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa,
Selamatkan bangsaku. Sekali lagi katakan, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Mu. Kami bersyukur pada siang atau menjelang malam ini ya Tuhan. Engkau sangat dahsyat bagi kami. Bagaimanapun kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang baik. Pada sore ini Tuhan, menjelang malam ini kami, sebelum kami menyatukan suara kami bersyukur sekali lagi atas berkat Tuhan, atas karya Tuhan, atas keselamatan Tuhan, atas pertolongan Tuhan buat kami ya Tuhan. Hingga detik ini kami berdiri atau kami masih bernapas ini atas kemurahan Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi sebab kami punya Tuhan yang baik ya Bapa. Tuhan, pada sore ini kami buka suara kami atau kami mau menyatukan hati kami di mana Tuhan untuk bangsa kami yang tercinta Tuhan. Di mana Tuhan bangsa kami ini kami mau berdoa dimanapun berada Tuhan bangsa ini. Terima kasih atas ujian besar-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat ujian ini kami tahu ada satu di balik rencana-Mu Tuhan untuk maju ke depan. Ada satu kemenangan untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melawat untuk bangsa kami ya Tuhan. Engkau mencurahkan hujan pertobatan. Engkau mencurahkan hujan keselamatan untuk bangsa kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, untuk bangsa kami berdoa Tuhan. Kami melihat bangsa kami, terima kasih atas semua yang Engkau berikan. Kami tahu Tuhan ada bangsa ini untuk lebih maju ke depan lagi Tuhan. Tuhan, sekiranya Tuhan menolong untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, lawatan Tuhan, Engkau yang dari tahta yang maha tinggi mencurahkan lawatan Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan cuma lawatan Tuhan menyingkirkan segala musibah atau malapetaka ini Tuhan. Kami percaya Tuhan cuma kuasa Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari segala malapetaka Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dari Sabang sampai Merauke. Engkau mengikat dengan tali kasih Tuhan. Engkau menguduskan dan menyucikan Tuhan untuk bangsa ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran bangsa ini Tuhan. Jika melanggar di luar kehendak-Mu, melanggar di satu yang tidak diperintah-Mu Tuhan, ampuni bangsa ini ya Tuhan. Kami rindu benar-benar bangsa ini dengan ada satu pemulihan yang baik Tuhan. Tuhan, sekaranglah waktunya Engkau menyelamatkan bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, dari kami mau berdoa untuk pemerintah. Dari yang paling teratas Tuhan, Bapak Presiden, wakil, staf dan kabinet apapun Tuhan, sampai RT RW ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan roh kerendahan hati, Engkau berikan takut akan Tuhan untuk pemerintah kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, apapun keputusan mereka ambil, itu keputusan berasal dari-Mu saja ya Tuhan.
Dan juga Tuhan singkirkan dari segala keegoisan. Apapun Tuhan yang bentuk dari pemerintah kami, Tuhan Engkau sudah menyingkirkan. Tapi Tuhan ada roh selalu bergandengan tangan Tuhan untuk pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk bangsa ini. Kami percaya bangsa ini bukan bangsa yang main-main Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia yang tercinta ini ada milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sekali lagi bangsa ini akan pulih dengan lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan tersingkir dari virus COVID apapun bentuknya Tuhan. Engkau sudah akan melenyapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini milik Tuhan. Genggaman Tuhan kami percaya. Segala bencana, segala malapetaka Tuhan, Engkau sudah lenyapkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Dan juga untuk terutama di dalamnya gerejanya Tuhan. Tuhan dimanapun gereja di dalam bangsa ini. Tuhan kami benar-benar mau berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Tuhan kembalikan lagi Tuhan jika selama ini berapa bulan ini Tuhan gereja sedang tutup Tuhan. Menghadapi apa bagaimanapun Tuhan. Tuhan kami percaya gereja-Mu tidak tutup Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuka kembali. Engkau akan mendatangkan suatu yang curahan kuasa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan para pendeta Tuhan. Tuhan tolong terutama Tuhan. Terutama pada para gembala Tuhan. Para pendeta dimanapun berada. Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan untuk memajukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Engkau selalu bergandeng mengikat dengan tali kasih Tuhan. Dan juga Tuhan apapun bentuknya, roh kepecahan, roh keegoisan, Tuhan Engkau sudah lenyapkan. Tapi kan berikan roh kesatuan Tuhan untuk memajukan segala dari visi dan misi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk gembala kami, Bapak Riki dan serta Ibu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalankan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan perpecahan, tidak ada lagi. Dan jadikan Bapak Riki, Bapak Gembala kami dengan figur dengan orang, dengan suami yang baik Tuhan. Dan juga istrinya juga berikan yang istri yang tunduk kepada suami ya Tuhan. Dan juga Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan seluruh keluarga di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi Bapak Riki di tempat ini ya Tuhan. Kekuatan Tuhan, kesemampuan Tuhan, kesehatan berasal dari-Mu Engkau curahkan bagi kedua suami istri ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan juga segala bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan ujian demi ujian untuk bangsa-bangsa seluruh dunia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kejadian ini Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa ini atas diuji oleh Engkau Tuhan. Kami tahu bangsa ini lagi dibawa oleh Engkau Tuhan. Untuk masuk pintu kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan Tuhan. Atau kami izinkan Tuhan, kuasa Tuhan. Untuk bangsa Indonesia dan juga untuk gereja. Dan seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Kami serahkan, kami seluaskan Tuhan. Engkau berkarya dan lawatan Tuhan. Untuk bangsa kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Inilah doa sepat kami naikkan di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan, atas setiap pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati setiap hati kami Tuhan, memberkati setiap pikiran kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Doa kami untuk setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Mari Tuhan Kau yang turun tangan untuk melawat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang mungkin berada di rumah Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Yang dalam hilang pengharapan Tuhan berikan pengharapan buat mereka Tuhan.
Tuhan, Kau Tuhan yang melawat mereka Tuhan, dari rumah ke rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk mereka Tuhan. Kami percaya bahwa dengan keadaan saat ini Tuhan, ada maksud Tuhan tersembunyi di atas semuanya. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jiwa-jiwa yang datang menyembah-Mu, Tuhan akan mengangkat mereka, Tuhan akan melindungi mereka, dan Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tetap sama, yang menolong kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan akan tetap menyatakan kehendaknya, janji-janji Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami. Sampai kami setia, sampai kami Tuhan panggil untuk kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap jiwa-jiwa yang ada. Siapapun itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan setiap kami, setiap umatnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berada di penghujung kebaktian kita. Kita akan tutup kebaktian kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa dan kita akan terima berkat nanti. Terima kasih Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sangat sungguh luar biasa untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati pelaku imamat yang sudah mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati kehidupan kami dalam bungkus pekan ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan menerima doa berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama sekali lagi. Kita terima berkat ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak-anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah berkat Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kasih sayang Tuhan dan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, pengharapan Tuhan akan mengikuti engkau sehingga
Penghiburan Roh Kudus akan menyertai engkau sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Tuhan Yesus mau datang kembali. Tuhan Yesus mau datang kembali. Amin. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, ibadah kita sudah selesai. Dan jika saudara, Bapak Ibu saudara sekalian mempunyai hal yang ingin dikonsulikan atau ingin dibagikan dengan kita, bisa kirim direct message ke account IG dan Facebook kita, biar nanti kita sama-sama bisa berkomunikasi di situ. Dan sampai kita bertemu minggu depan, tetap sukacita bersama-sama dengan Tuhan dan stay safe. God bless you, bye-bye.